Maka saya pada kesempatan ini saya mau katakan pada rakyat Indonesia, siapapun Anda, pada 4.000, pada 5.000 orang yang menonton pada malam hari ini, saya ingin mengatakan kemarahan saya kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan negara ini hancur di tangan bajingan-bajingan ini. Saya meminta Presiden Prabowo menjadi pemimpin revolusi untuk membasmi oligarki. Jangan membiarkan oligarki menguasai sumber daya alam dan membuat rakyat semakin menderita. Saya meminta Presiden Prabowo untuk membumi hanguskan anggota-anggota kabinet yang menjadi kaki tangan oligarki. Kita ingin Presiden membuat sebuah kabinet yang ramping, kabinet yang efisien. Turunkan gaji DPR, turunkan gaji menteri, gaji bupati, gubernur, wali kota. Buat standar yang selayaknya. Di ruang itu orang tidak berebut jabatan. Kita ingin orang-orang yang amanah saja, yang muncul di permukaan, menghadiahi kejujurannya, ketulusannya, menjadi pemimpin di negeri ini. Kita tidak ingin orang-orang yang becus, tidak becus. Kita tidak ingin orang yang rakus, mengisi ruang-ruang jabatan, dan kemudian menghabisi rakyat dengan penderitaan yang terus berkepanjangan. Ini duka lara nestapa yang selalu dihadapi oleh rakyat. Pemilu terus berganti, Bapak Ibu. Pemilu terus berganti. Presiden berganti, kabinet berganti, DPR berganti. Yang tidak berganti, penderitaan rakyat. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang saya sampaikan, malam hari ini saya mau sampaikan bahwa gerakan oposisi hadir sekali lagi bukan musuh pemerintah. Kita akan mendukung penuh bila Presiden Prabowo menjadi pemimpin revolusi dan membangun perubahan-perubahan besar dalam sistem kita bernegara. Termasuk anggota DPR tidak lagi dibolehkan orang yang mengandalkan ijazah yang dibeli atau paket C dan seterusnya. Kita menginginkan partai politik juga diperbaiki sistemnya. Sistem rekrutmen caleg termasuk kepemimpinan partai politik. Jangan didominasi oleh dinasti tertentu. Kita ingin partai melakukan penyaringan. Proses degenerasi di partai harus tumbuh sehat. Hak rekol partai harus dihilangkan. Supaya DPR kita berfungsi sebagai wakil rakyat. Kita juga ingin DPD dibentuk secara ideal. Diberikan fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi anggaran. Ya, fungsi pengawasan. Sama seperti DPR. Sehingga di ruang DPR ada perwakilan partai dan ada perwakilan perorangan. Jalur perseorangan. Di sana akan tercipta keseimbangan. Itulah yang kita sebut dengan check and balance. Pada soal otonomi daerah, saya harus mengatakan bahwa pola bagi hasil harus kita lakukan perubahan besar-besaran. Sekarang ini yang kita amati adalah pemerintah pusat mengambil alih hasil sumber daya alam daerah secara penuh, kemudian meneteskan kepada daerah. Padahal rakyat Indonesia umumnya berada di desa dan di daerah. Karena itu ke depan, kita ingin memperjuangkan agar pola bagi hasil negara itu harus 50-50.